Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunzikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Perkenalkan, nama saya Aziza Nisrina. Saya dari PGSD kelas 3B, NPM 2014341139. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran tematik di SD kelas 1 yang telah saya buat untuk memenuhi pembelajaran tematik. Oke, baiklah, setelah saya membuat peta konsep, RPP, dan bahan ajar, jadi saya di sini ingin memaparkan mengenai media pembelajaran yang telah saya buat. Jadi media pembelajaran yang saya buat itu yaitu ditujukan untuk anak SD kelas 1, yaitu mengenai hewan di sekitar kita. Seperti ini bahan pembelajarannya. Jadi di bahan ajar itu saya juga sudah menjelaskan mengenai hewan jinak, hewan buas itu apa-apa saja, terus kakinya berapa gitu. Lalu di bahan ajar itu saya juga menjelaskan mengenai pembelajaran matematika di dalam tematik itu, seperti menghitung kira-kira ada berapa ya jumlah hewan ini, seperti itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan media pembelajaran ini untuk anak-anak agar anak-anak jauh lebih paham. Ini saya akan memberikan kepada anak-anak 10 contoh hewan. Di sini beragam hewan ya. Jadi di sini ada hewan jinak dan ada hewan buas juga. Nah, jadi nanti kita bisa tunjukkan kepada anak-anak seperti ini. Halo anak-anak, Miss, ini hewan apa? Mereka akan menjawab, ini adalah zebra. Lalu kita tunjuk yang ini hewan apa? Ini adalah harimau, kata mereka seperti itu. Jadi kedua gambar ini betul-betul nyata ya, kita tunjukkan kepada anak-anak agar mereka tahu gitu. Kalau zebra itu termasuk hewan buas apa hewan jinak anak-anak? Mereka akan menjawab, hewan jinak, Miss. Sama juga seperti ini. Kalau harimau termasuk hewan jinak apa hewan buas? Hewan buas, Miss. Seperti itu. Jadi kita juga bisa bertanya ya, anak-anak, kakinya zebra ada berapa? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Kalau harimau kita hitung juga ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga. Nah, jadi kita bisa memberikan contoh yang lainnya juga gitu. Karena kan di sini ada beberapa macam hewan gitu. Ada ayam, ada kucing, ada ikan, ada panda, ada tikus, ada kupu-kupu, ada gajah, dan ada singa. Jadi kita bisa nanti mengelompokkan anak-anak, kita buat kelompok, baru kita suruh anak-anak membagikan hewan buas apa-apa aja, hewan jinak apa-apa saja. Jadi itu jauh lebih aktif untuk mereka berbicara langsung dengan guru dan berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, selain itu kita bukan hanya bertanya mengenai nama hewan atau mengelompokkan hewan buas dan hewan jinak, tapi kita juga bisa bertanya kepada anak-anak, ada berapakah jumlah kakinya, apakah gajah mempunyai belalai, bagaimanakah bentuk kupingnya gajah, lebih besar manakah kupingnya gajah dengan kupingnya kucing, seperti itu. Itu kita bukan hanya bertanya mengenai pengelompokan atau mengenai beberapa jumlah kakinya, tapi kita juga bisa bertanya kepada anak tersebut mengenai suaranya. Jadi kita bisa bermain suara sama anak-anak. Ayo anak-anak, tebak suara kucing itu gimana ya gitu. Mereka akan mempraktekkan gitu, meong meong meong, seperti itu. Lalu bagaimana ya suara ayam? Mereka akan mempraktekkannya, kukuruyuk kukuruyuk, seperti itu. Mudah kan? Kalau kita buat seperti ini, anak-anak jauh lebih senang karena ada
ada media pembelajarannya itu ada dan ini nyata gitu. Mereka bisa melihat langsung, oh seperti ini ya hewan kucing, oh ternyata seperti ini ya tikus gitu. Jadi mereka bukan hanya belajar mengenai ini binatang apa, tapi guru juga bisa menunjukkan itu langsung gitu melalui gambar. Tadi itu adalah tahap pertama mengenai media pembelajarannya. Tahap kedua itu kita itu berhitung langsung gitu, seperti ini. Jadi nanti kita tanya sama anak-anak, ayo kita hitung bersama. Ini ada berapa? Ini ada berapa burung hantu? 1, 2, 3, 4, 5. Nanti mereka akan menjawab di buku tulisnya 5 gitu, seperti itu. Jadi kan di sini udah ada pilihannya. Jadi mereka bisa melihatnya langsung gitu. Baru kita bisa berhitung ini juga. Ini ada berapa anak-anak? Ada 4. Mereka akan menulisnya di buku tulis mereka. Lalu seperti ini juga. Jadi nanti kita akan menunjukkan ini kepada anak-anak. Jadi ini cara menjawabnya itu dengan cara disilang gitu. Jadi ini ada 6, berarti disilang ke angka 6, seperti itu. Jadi ketika media pembelajaran ini telah ditujukan kepada anak-anak, maka guru pun akan memberikan sebuah lembar jawaban mengenai perhitungan dan mengenai yang sudah dijelaskan, sudah seberapa paham sih siswa itu gitu. Lalu sebenarnya di dalam materi hewan di sekitarku ini, kita juga bisa menggunakan media pembelajaran yaitu mengenai boneka tangan. Namun di sini ada keterbatasan yaitu saya tidak memiliki alatnya. Jadi saya menggunakan media pembelajaran seperti ini. Sebenarnya menggunakan boneka tangan juga bisa ya, karena ada interaksi antara boneka yang satu dengan boneka yang lain. Baiklah, sekian dan terima kasih dari pembahasan saya mengenai media pembelajaran. Saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian.